Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari izin untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai analisis kasus gugatan kabut asap di Palembang. Tujuan kami dalam membuat video ini yaitu untuk menganalisis dan juga untuk membahas mengenai tentang kasus gugatan kabut asap di Palembang, mulai dari dalam meringkas kasus gugatan, yaitu awalnya pada Agustus 2024, 12 warga Sumatera Selatan menggugat 3 perusahaan, yaitu ada PT Bumi Mekar Hijau, ada PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, yang diduga menyebabkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di konsesi mereka. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan dukungan koalisi dari masyarakat sipil. Para penggugat menuntut pertanggungjawaban mutlak atas kerugian material dan imaterial, termasuk juga gangguan kesehatan dan hilangnya hak atas lingkungan yang bersih. Yaitu di kronologi, pada tahun 2015, wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berulang. Kebakaran ini menyebabkan kabut asap yang berdampak signifikan terhadap kesehatan ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat. Kebakaran besar tercatat terjadi pada tahun 2015, 2019, dan 2023 dengan area terdampak yang luas dan menyebabkan pengeringan lahan gambut, yaitu perusahaan tergugat diduga melakukan pengeringan lahan gambut dengan membangun kanal-kanal yang mengubah sifat alami gambut menjadi mudah terbakar. Lalu adanya kebakaran berulang, yaitu dalam periode 2001 sampai 2020, sekitar 473.000 hektar lahan terbakar di konsesi ketiga perusahaan tersebut, mencakup 92% dari total area terbakar di Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Sugihan, Sungai Lumpur. Lalu adanya dampak, yaitu dampak kesehatan masyarakat, di mana warga mengalami gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan akut, serta dampak psikologis serta stres dan kecemasan. Lalu juga berdampak untuk ekonomi dan aktivitas sosial, yaitu kabut asap menghambat pekerjaan warga seperti petani, pekerja konstruksi, dan juga mengganggu kegiatan belajar mengajar dan aktivitas keagamaan. Yang pertama adalah hak gugatan. Kasus ini menggambarkan bahwa hak gugat dalam perkara lingkungan dapat datang dari banyak pihak. Ada warga perorangan yang terdampak langsung, ada organisasi lingkungan hidup seperti WALHI, serta adanya potensi class action dan citizen lawsuit yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Lalu, apa saja dasar hukum yang digunakan? Gugatan ini didasarkan pada beberapa aturan hukum penting seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KUH Perdata, dan juga Perma Nomor 1 Tahun 2003. Inti hukumnya adalah prinsip strict liability, perusahaan bertanggung jawab mutlak atas kerusakan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Lalu, bagaimana dengan perkembangan dalam kasus ini? Gugatan terhadap 3 perusahaan afiliasi Sinarmas Group ini masih berproses di Pengadilan Negeri Palembang. Para penggugat telah menghadirkan saksi ahli dan bukti kerusakan. Hasil akhirnya belum diputuskan, namun ini adalah momentum penting dalam sejarah hukum lingkungan Indonesia. Apa saja dampak nyata dari kasus ini? Dampaknya nyata dan sangat luas, teman-teman. Dari ISPA yang diderita oleh anak-anak, lalu kerugian ekonomi oleh para petani, hingga lumpuhnya aktivitas masyarakat. Ini bukan sekedar masalah kebakaran, tetapi pelanggaran hak asasi atas lingkungan yang sehat. Jadi, apakah gugatan ini efektif sebagai instrumen keadilan lingkungan? Jawabannya iya. Gugatan ini sangat penting dan bisa dikatakan cukup efektif sebagai upaya mewujudkan keadilan lingkungan. Karena sebanyak 11 warga Sumatera Selatan mengajukan gugatan terhadap 3 perusahaan terafiliasi grup Sinarmas itu, yang pertama PT Bumi Mekar Hijau, PT Bumi Andalas Permai, dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industry. Yang membuat gugatan ini istimewa adalah digunakannya prinsip strict liability, sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya, korban tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pihak tergugat, dan cukup membuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian. Dalam kasus ini juga terdapat dukungan dari lembaga seperti Greenpeace Indonesia, WALHI, dan akademisi melalui mekanisme amicus curiae, memperkuat posisi warga sebagai korban. Dengan demikian, gugatan ini merupakan bentuk perlawanan hukum yang strategis dan simbolik untuk menuntut tanggung jawab korporasi. Lalu bagaimana sih peran dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah? Sayangnya, dalam kasus ini terlihat bahwa peran pemerintah baik pusat maupun daerah belum maksimal. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan dan sanksi, pelanggaran oleh perusahaan-perusahaan yang sama terus berulang, yang artinya pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan dengan efektif. Pemerintah seharusnya dapat lebih proaktif, misalnya dengan menindak tegas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar atau yang gagal mencegah kebakaran di konsesinya.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam penindakan, tetapi juga dalam pemulihan ekosistem gambut dan perlindungan masyarakat yang terdampak. Lalu, bagaimana dan apa dampak sosial, ekonomi, serta kesehatan terhadap masyarakatnya? Dalam kasus ini, dampaknya sangat besar dan multidimensi. Pertama, secara sosial, jika kita lihat secara sosial, warga mengalami gangguan dalam menjalani aktivitas harian karena jarak pandang yang terbatas dan sekolah-sekolah menjadi terpaksa diliburkan. Lalu yang kedua, jika kita lihat secara ekonomi, banyak juga pekerja harian kehilangan penghasilannya. Misalnya, salah satu penggugat, Mat Arif, menyampaikan bahwa saat bekerja di bidang konstruksi, ia seringkali kehilangan banyak hari kerja karena kabut asap yang melanda. Lalu yang ketiga, jika kita lihat secara kesehatan, masyarakat di sana juga mengalami banyak gangguan pernapasan, mata perih, dan iritasi kulit. Bahkan anak-anak dan lansia pun menjadi kelompok yang paling rentan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan kabut asap bukanlah hanya isu lingkungan, tetapi juga krisis hak asasi manusia yang mengancam hak atas hidup sehat dan yang layak. Rekomendasi atau refleksi kritis terhadap peran generasi muda dalam advokasi lingkungan. Kita sebagai anak muda di era krisis lingkungan memiliki tanggung jawab yang besar. Pembelajaran hukum lingkungan seharusnya tidak semata untuk pencapaian akademis, tetapi kita juga perlu untuk membuat suatu perubahan yang lebih nyata. Yang kurang dari kita, yang pertama itu keterlibatan mahasiswa masih didominasi aktivis virtual, sementara problematika lingkungan memerlukan intervensi langsung. Kemudian yang kedua, terdapat diskursus akademis dengan realitas masyarakat terdampak. Nah, rekomendasi strategis untuk itu, kita perlu mengimplementasikan pengetahuan yuridis dalam pendampingan komunitas terdampak. Kemudian, kita perlu menjadikan media sosial sebagai alat penggerak, bukan hanya panggung opini. Advokasi lingkungan tidak cukup hanya dengan teori, kita perlu menggabungkan ilmu hukum dengan aksi nyata. Berdasarkan pemaparan analisis yang sebelumnya telah disampaikan oleh kelompok kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan kabut asap di Palembang menjadi contoh penting bagaimana warga bisa menggunakan jalur hukum untuk menuntut keadilan lingkungan dengan memanfaatkan prinsip strict liability. Gugatan ini menunjukkan bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Sayangnya, peran pemerintah masih belum optimal, baik dalam pengawasan maupun penindakan. Padahal dampak kebakaran hutan sangat luas, mengganggu kehidupan sosial, menghancurkan ekonomi warga, dan merusak kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Pernyataan akhir dari kelompok kami adalah gugatan ini bukan hanya tentang mencari keadilan, tetapi tentang memperjuangkan hak hidup yang layak bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita tidak boleh diam. Kita harus terus mengawal isu ini, mendorong penegakan hukum yang tegas, serta menuntut tanggung jawab baik negara maupun korporasi. Karena di balik kabut asap, ada nyawa dan masa depan yang dipertanggungjawabkan.